Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Amma ba'du, hadratal mukarramin, guru-guru yang dimuliakan oleh Allah, salam ta'zim hormatan kita sampaikan kepada murabbi arwahana wa ajsadana ad-da'i ilallah Habibana Hasan bin Ja'far bin Umar bin Ja'far as-Sagaf, yang mana alhamdulillah beliau pada hari ini tepat hari milad beliau yang ke-40. Kita sebagai murid yang setia kepada beliau selalu mendoakan guru mulia kita agar supaya dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah kabulkan seluruh hajat beliau dunia akhirat dan Allah istiqamahkan dalam dakwahnya. Amin ya rabbal alamin. Guru mulia kita da'ilallah Habiban Abdullah bin Ja'far bin Umar bin Ja'far as-Sagaf, para asatid, para tokoh masyarakat, para tuan-tuan guru, termasuk juga sahibul bait yang pada malam hari ini mengadakan akikah cucu beliau yang ke-7 yang bernama siapa, Pak? Nah, engkongnya lupa namanya, yang namanya lupa. Mudah-mudahan guru-guru kita semuanya insyaallah dipanjangkan umurnya oleh Allah dalam ta'at dan istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini sahibul bait mengundang kita, mengundang jamaah Majelis Nurul Mustafa dalam rangka mendoakan cucu beliau, anak-anak cucu keturunan beliau, dalam rangka mudah-mudahan menjadi generasi Rabbani, generasi yang taat kepada Allah dan Rasulnya, generasi yang berbakti kepada kedua orang tuanya, generasi yang benar-benar memanjikan panji Islam la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, setidaknya ada 4 Allah Subhanahu wa taala 4 kali mengucapkan nama anak di dalam Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kedudukan anak dalam Al-Qur'an itu ada 4. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala berfirman, al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya. Jadi namanya harta, namanya banda, namanya kekayaan, dan juga termasuk anak-anak cucu keturunan zina. Zina di sini bukan berarti berhubungan, bukan. Tetapi zina arti di sini adalah perhiasan. Anak, harta kita merupakan perhiasan kehidupan kita di dunia. Kita kalau punya handphone baru seneng nggak? Nah, itu perhiasan kita tuh. Ibu-ibu kalau dibeliin gelang emas baru sama suaminya seneng apa enggak? Seneng banget apa seneng aja? Seneng bingit? Seneng banget pasti. Kenapa? Karena menjadi zina, perhiasan. Termasuk anak-anak wal banun, anak-anak juga menjadi perhiasan kita. Luar biasa kita kalau anak kita baru lahir. Kira-kira orang yang baru pulang kerja, Bang, Pak, gimana? Dulu kita punya anak baru lahir, anak baru pertama, senang apa kagak nih? Luar biasa. Kita yang biasanya pulang kerja biasa ngopi dulu, karena udah ada anak satu langsung pulang, ngopinya belakangan sama teman kantor. Bener nggak? Ini betul-betul aja mahadam udah pada kawin. Menjadi zina, menjadi perhiasan. Benar nggak, Bu? Senang nggak, Bu, waktu anak pertamanya? Senang, luar biasa. Kenapa? Karena menjadi zina, perhiasan. Yang kedua, dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'lamu annama hayatud dunya la'ibu wa lahun wa zinatu wa tafakhurun bainakum wa'lamu annama amwalakum wal banuna fitnah. Kata Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah bahwasanya harta kamu dan juga anak cucu keturunan kamu bisa menjadi fitnah. Fitnah di sini artinya ujian bagi kita. Mohon maaf lahir batin. Kadang-kadang di antara kita, di antara keluarga atau enggak di antara tetangga kita, anak bisa menjadi fitnah, bisa menjadi ujian. Kadang-kadang mohon maaf lahir batin, anak kita, anak saudara kita, tetangga kita kurang pendengarannya, cacat misalkan, itu menjadi fitnah, bisa menjadi ujian bagi kita. Kita sabar nggak dikasih ujian oleh Allah Subhanahu wa taala? Itu yang kedua. Yang ketiga,
Allah Subhanahu wa taala berfirman, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Yang ketiga, anak juga bisa menjadi qurrata a'yun, bisa menjadi penyejuk hati. Kita kan doa begitu tuh setiap kali salat. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun, bisa menjadi penyejuk hati. Jadi yang pertama tadi anak bisa menjadi zina, perhiasan. Yang kedua bisa menjadi fitnah, ujian. Yang ketiga, anak juga bisa menjadi qurrata ayun, penyejuk hati kita. Masya Allah, luar biasa. Tuh anak walaupun bagaimanapun kita sayangnya luar biasa tuh amanah kita. Bisa menjadi penyejuk hati kita. Di saat kita lagi galau, capek pulang kerja, utang banyak banget nggak lunas-lunas, ngelihat muka anak jadi tentrem hatinya. Benar apa enggak? Benar. Luar biasa. Yang keempat kata Allah, ini harus hati-wanti nih. Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum. Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya di antara anak-anak cucu keturunanmu wa azwajikum, dan juga suami istri kita bisa menjadi aduwwan lakum, bisa menjadi musuh bagi kita. Jadi anak, suami, istri juga bisa menjadi musuh bagi kita. Ini kata Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari keempat kriteria kedudukan anak dalam Al-Quran ini, yang pertama menjadi zina, perhiasan. Yang kedua menjadi fitnah, bisa menjadi ujian. Yang ketiga bisa menjadi qurrata ayun, permata hati kita. Yang keempat justru bisa menjadi musuh bagi kita. Tinggal kita bagaimana mendidik anak cucu keturunan kita untuk benar-benar bisa kita membawa cucu keturunan kita. Jadi gua lupa dah tuh mau ngomong apa. Tinggal kita memilih dah. Di antara empat kedudukan itu, tinggal kita milih sebagai orang tua. Kita memilih mendidik anak cucu keturunan kita untuk bisa menjadi generasi baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.